Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah tentang doa, ya, tentang doa. Bapak Ibu, kita di awal kita sudah cerita-cerita, kita sudah ngobrol, kita sudah baca doa juga yang kita panjatkan parita, kita baca nama Karagata, kita melantunkan pujian-pujian. Bapak Ibu, terakhir kita membacakan Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya Bapak Ibu, kalau kita sudah membacakan semoga semua makhluk hidup berbahagia, harus dimulai dari kita sendiri dulu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Bapak Ibu sudah bahagia? Sudah. Yang belum bahagia harus OTW bahagia Bapak Ibu. Iya. Karena tidak mungkin kita tidak bahagia. Kita mau mendoakan orang lain, kan kita juga harus bahagia dulu. Masa kita mau doakan orang bahagia, kita cemberut. Gitu ya. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, pertama, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai doa. Bapak Ibu, kita berdoa setiap hari? Iya. Kira-kira doanya terkabul atau belum atau tidak Bapak Ibu? Nah, doanya terkabul belum atau tidak? Setengah-setengah. Berarti setengah terkabul, setengah tidak. Gitu. Oke. Yang lain Bapak Ibu? Ada yang tidak terkabul sama sekali? Ada doanya yang tidak terkabul, kayaknya percuma aku berdoa tiap hari dah Nah, sudah berdoa tiap hari, tidak tercapai-capai di doa gitu ya. Tergantung dulu doanya nak apa dia Bapak Ibu ya. Kalau doa nak jenguk matahari di malam hari, nah itu mimpi itu. Iya, ada sih sebenarnya matahari di malam hari Bapak Ibu. Iya, datang baik kita ke PS, ke PTC, ada matahari di sana gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu pertanyaan Bapak Ibu yang kita sampaikan supaya kita nanti pada saat kita melantunkan atau membacakan doa, kira-kira doa yang kita bacakan ini nantinya itu sesuai atau tidak? Ya, sesuai atau tidak? Sudah? Oke. Kita tampilkan Bapak Ibu. Nah, tampilannya agak kecil Bapak Ibu ya. Tapi saya nunjukkan ini saja Bapak Ibu. Nah, di awal saya tampilkan ini dulu. Bapak Ibu, hari ini kita kita berbagi. Bapak Ibu, kita berbagi ya. Jadi saya tidak maksud nanti menceramai Bapak Ibu. Gitu ya. Kaget kualat yang muda nyeramai yang tua dah Iya, jadi Bapak Ibu kita berbagi. Di awal Bapak Ibu saya tampilkan tentang Kalama Sutta. Kalama Sutta ini sutta yang sangat populer Bapak Ibu, bicara tentang agama Buddha. Ini sangat populer. Cerita Kalama Sutta ini Bapak Ibu adalah cerita Buddha kepada suku Kalama. Pada saat itu suku Kalama ini bingung, galau gitu Bapak Ibu ya. Karena banyak cerita mengenai ajaran, mengenai guru spiritual saat itu yang berbeda-beda. Nah, saat ini kita temukan juga Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menemukan juga di beberapa suta atau menurut pemahaman kita sendiri, ada hal yang berbeda pada saat kita menilai atau mendeskripsikan tentang suta yang bisa saja berbeda satu sama lain. Gitu ya. Ini kejadian juga pada saat ini. Berarti kejadian yang saat ini terjadi Bapak Ibu mungkin saja sudah diprediksi oleh Buddha akan terjadi juga pada saat yang akan datang. Makanya keluar suta ini Bapak Ibu, Kalama Sutta. Kalama Sutta ini Bapak Ibu sutra yang luar biasa karena inilah demokratisnya kita umat Buddha. Bapak Ibu kalau nanti sepanjang kita ngobrol, kita cerita, kalau Bapak Ibu mendengar atau menurut pemahaman Bapak Ibu nanti ini tidak sesuai, tidak masalah Bapak Ibu. Gitu ya. Sekelas Buddha saja, Buddha menyampaikan bahwa tidak perlu mempercayai apa yang menurut kita tidak sesuai. Bapak Ibu itu ringkasannya di situ. Apa yang kita lakukan secara rutin juga menurut kita itu tidak sesuai, kita boleh tidak melakukannya. Gitu ya. Jadi ini intermezzonya yang di awal Bapak Ibu. Ya. Jadi kita berharap nanti setelah kita sama-sama belajar cerita tentang doa ini, nanti kita mendapatkan pemahaman baru. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak tersesat nantinya gitu ya. Sudah disclaimer dulu di awal gitu ya. Kalau tidak percaya jangan dituruti gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita mulai.
Ini pertanyaan di awal, bukan bukan foto pornografi, bukan Bapak Ibu. Artinya ya kalau kita melihat melihat cerita Bapak Ibu, bagaimana teori gravitasi itu ditemukan, itu kan pada saat penemunya melihat lagi santai, dia melihat ada apel yang jatuh, gitu kan. Makanya kita harus membuat pembelajaran ini juga menjadi hal yang santai. Makanya fotonya seperti itu. Kan tidak ditangkap Bapak Ibu kalau nampilkan foto itu, Dai. Iya, kalau nampil ke foto lain mungkin be ditangkap gitu ya. Nah, Bapak Ibu itu terbuka, kosong dan rendah. Pada saat ini kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu, tidak ada maksud kita mempelajari yang di depan lebih pintar dari Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu punya pengalaman yang banyak, maka kita berbagi pengalaman di sini. Disingkatnya tekor Bapak Ibu, karena bahasa Palembang kalau tekor rugi ya. Iya, Bapak Ibu rugi sebenarnya. Rugi dalam hal waktu. Bapak Ibu kan memperluangkan waktunya di sini. Mungkin saja Bapak Ibu ada hal yang bisa dilakukan pada saat ini di luar sana, tapi Bapak Ibu meluangkan waktu. Dalam kasus ini Bapak Ibu tekor, tapi saya bukan bacanya dari kiri ke kanan. Ya, kita lewat dari Indonesia dikit Bapak Ibu ya. Kalau Indonesia kan bacanya dari kiri ke kanan. Kalau Mandarin bacanya dari atas ke bawah, tapi tidak mungkin Mandarin karena Indonesia ada ya. Kita bacanya dari bahasa Arab, dari kanan ke kiri Bapak Ibu. Iya, roket artinya di awal kita tekor Bapak Ibu, nanti setelah ini kita mengharapkan Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda sehingga Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang lebih lagi tentang agama Buddha, tentang ajaran Buddha khususnya. Kita mulai Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah umat Buddha berdoa setiap hari? Iya. Apa itu doa? Nanti kita bahas. Apakah doa yang dipanjatkan setiap hari terkabul? Tadi saya sudah tanyakan. Mengapa ada doa yang terwujud dengan tidak terwujud? Nanti ada di ceritanya. Dan terakhir bagaimana kita berdoa? Bagaimana doa kita dalam agama Buddha? Kita bahas secara Indonesianya dulu Bapak Ibu. Nah, ini Indonesianya dulu. Ya. Jadi karena kita orang Indonesia, kita menceritakan dulu bagaimana doa menurut persepsinya orang Indonesia. Gitu ya. Menurut KBBI itu Bapak Ibu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, permohonan kepada Tuhan. Permohonan kepada Tuhan. Kita memohon Bapak Ibu, kita memohon juga dalam ajaran Buddha itu setiap doa yang kita sampaikan itu kata pembukanya adalah semoga. Semoga. Jadi itu semacam permohonan gitu ya. Kalau permohonan ini Bapak Ibu boleh dikasih boleh tidak gitu ya. Iya, kalau anak minta duit sama mamanya kan memohon cak itu juga gitu ya. Iya, boleh dikasih boleh tidak gitu ya. Dikasih payu tidak dikasih awas. Iya, tidak cak itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini juga doa kita Bapak Ibu. Ini doa kita juga terhadap terhadap dalam tulisan ini terhadap Tuhan. Nanti Tuhan itu seperti apa? Nanti biasanya di kelas Dhamma ini Bapak Ibu ada cerita secara khusus tentang Tuhan, gitu ya. Tapi menurut KBBI ceritanya adalah permohonan kepada Tuhan. Nanti kita ada masuk di situ Bapak Ibu, ada harapan, ada pujian, gitu ya. Ada pujian. Kalau di dalam doa Wandana kita baca Namo Sang Yang Adi Budaya, terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di situ kita melantunkan pujian-pujian. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama tentang hakikat doa. Bapak Ibu, di dalam ajaran Buddha, Bapak Ibu, kita harus memfokuskan perhatian kita itu kepada diri kita sendiri. Bukan dalam konotasi negatif kita egois. Tidak, Bapak Ibu. Tapi artinya ajaran Buddha ini, Bapak Ibu, memfokuskan dengan diri kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Maka untuk menciptakan pemahaman itu yang benar harus bangkit dari pikiran yang benar. Makanya Dhammapada ayat 1 itu Bapak Ibu ceritanya tentang pikiran. Itu poin pertama, Buddha tidak menceritakan hal yang lain, itu dia menceritakan pertama tentang pikiran. Nah, Bapak Ibu, kalau di situ dia bicara tentang pikiran, berarti kita harus mengolah pikiran kita dengan baik. Kalau saat ini saya ngatain Bapak Ibu, gitu ya, saya ngatain Bapak Ibu dengan hal yang negatif, Bapak Ibu tersinggung dan marah, gitu kan? Bapak Ibu kalau melihat seperti itu, Bapak Ibu mau menyalahkan siapa? Menyalahkan saya yang mengatain Bapak Ibu, atau Bapak Ibu membenarkan Bapak Ibu tersinggung dengan ucapan saya?
Gimana Bapak Ibu? Kita analogikan lain lagi. Bapak Ibu kalau kita kebakaran, amit-amit lah jangan sampai kebakaran dah Bapak Ibu kalau kebakaran itu, nengok api besar depan mata itu hilang semangat nak tidur Bapak Ibu. Iya, baca tak tidur lagi gitu. Nengok api depan mata itu ya. Bapak Ibu kalau ada kebakaran, kita sibuk untuk memadamkan api atau kita nak cari siapa yang bakarnya, madam ke apinya. Gitu ya. Jadi kalau saya ngatain Bapak Ibu tersinggung, yang disalahin siapa? Biarkan saja, gitu kan? Biarkan saja, gitu kan? Iya. Jadi Bapak Ibu itu yang membuat kita kan merasa enak gitu. Karena begitu saya bicara yang negatif dengan Bapak Ibu, itu sudah 1 detik atau 5 detik jadi masa lalu. Setuju tidak Bapak Ibu? Gitu ya. Jadi kan kita harus move on kan? Anak-anak sekarang kan hobi ngomong move on kan? Jadi kita harus move on juga Bapak Ibu. Tapi kan yang tidak tahan kan kuping dengernya udah Itu kan jadi masalahnya itu ya. Boleh mikirnya bagus gitu ya, tapi kuping ini kan tidak tahan dengernya gitu ya. Nah Bapak Ibu bagaimana kita ngaturnya itu? Makanya setiap hal yang terjadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada hal yang di luar diri Bapak Ibu yang lebih besar, yang menyebabkan Bapak Ibu menjadi salah dan susah, itulah yang menyebabkan kita jadi salah juga gitu. Makanya kalau semua hal itu yang kita pandang adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu kita enak. Makanya termasuk doa juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdoa mengharapkan hal yang terbaik di luar dari diri kita sendiri, nah ini kita juga yang susah. Gitu kan? Kita boleh Bapak Ibu berdoa gitu ya. Kita boleh berdoa. Tapi kan kita harus lihat realitanya juga gitu kan. Jadi kan doanya kan juga harus sesuai dengan apa yang mau kita usahakan. Gitu kan. Anak-anak sekolah itu Bapak Ibu doanya bagus kalau nak ujian. Doanya bagus kalau nak ujian. Ya semoga nilainya bagus gitu ya. Tapi usahanya yang kita bingung kan Bapak Ibu. Dia usahanya belajar dari semalam atau di kotak pensilnya ada tulisan. Nah, kan gitu kan Bapak Ibu. Ya kan semua kan berdoa juga Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita berpikir negatif, perampok sama pembunuh itu berdoa enggak dia? Berdoa juga dia. Jangan sampai ketangkepan kan gitu kan. Ya kita mau doain apa? Kita mau doain jangan sampai kita kena rampok. Terus yang penting yang dengar doanya siapa gitu? Mau doa sama Tuhan. Alangkah bingungnya kan Tuhan nak milihnya gitu kan, doa mana yang nak dikabul gitu ya. Si kau doa jangan ketangkep, itu nanti ceritanya gitu kan. Iya. Jadi Bapak Ibu cerita kita kan di sini. Gitu ya. Jadi doa kita kan seperti ini. Jadi doanya kita dalam agama Buddha seperti itu. Jadi kita tidak meminta-minta Bapak Ibu karena waktu doa tangan kita tidak menadah. Gitu ya. Doa kita tangan kita anjali. Gitu ya. Jadi kalau kita anjali berarti kan kita tidak minta. Kalau Bapak Ibu tidak minta, kalau dikasih payu tidak dikasih kan sudah. Gitu kan? Nah, artinya Bapak Ibu, ini yang harus kita kembangkan pikiran kita seperti itu. Agama Buddha ini Bapak Ibu, lahirnya kalau melihat dari cerita sejarah dari Buddha Gautama, Bapak Ibu, lahirnya itu kan masanya yang enak-enak. Masanya bukan masa perang. Buddha itu lahirnya dalam suasana yang enak. Gitu ya. Sepanjang kehidupan Buddha juga suasananya juga enak. Tidak ada terjadi perang. Maka agama Buddha kita harus mendamaikan juga diri kita sendiri dengan hal yang terjadi di sekeliling kita. Ya. Maka kalau aslinya ajarannya datang tidak dengan suasana yang baik, maka kita sebagai umatnya Bapak Ibu, ya kita juga harus melakukan hal yang baik juga gitu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini ceritanya pemahaman apa yang kita dapatkan Bapak Ibu pada saat kita melantunkan doa adalah kita belajar mengenai kebenaran dhamma. Makanya Bapak Ibu di awal tadi saya sampaikan Kalama Sutta itu untuk pengingat Bapak Ibu. Kira-kira di setiap ajaran Buddha yang disampaikan itu benar atau tidak? Kalau Bapak Ibu berdana, menurut Bapak Ibu itu adalah salah satu cara supaya Bapak Ibu ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, menurut Bapak Ibu itu benar, Bapak Ibu bahagia. Nah, minggu lalu kayaknya ada disampaikan, Bapak Ibu sebelum memberi bahagia, pada saat memberi Bapak Ibu bahagia, sesudah memberi Bapak Ibu bahagia, dan menurut Bapak Ibu itu benar, enak, ya Bapak Ibu silakan jalankan gitu kan. Tapi kalau menurut Bapak Ibu kayaknya percuma aku danai,
Kayaknya sudah dana tiap hari, kok tidak kayo-kayo gitu ya. Sering ngenjuk aku nih sudah gitu ya. Termasuk juga kalau Bapak Ibu sering melantunkan doa juga setiap hari, hati-hati juga Bapak Ibu. Karena biasanya kita ini terbentur dengan pikiran kita, apa yang kita sudah lakukan, kita mengharapkan yang baik, ternyata itu tidak imbangnya, tidak balik lagi ke kita dengan baik, hati-hati itu nanti bikin kita jadi pikirannya macam-macam. Aku ini sudah berdoa tiap hari itu ya. Ya, ada teman yang bercerita, Bapak sudah doa tiap hari. Dia berdoa untuk papa mama, untuk saudaranya. Semoga papa mamanya sehat. Semoga saudaranya juga sehat panjang umur gitu ya. Ternyata papanya meninggalnya muda. Ya. Setelah papanya meninggal, terus saudaranya juga meninggal. Percuma be aku berdoa. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Karena kita melakukan hal yang menurut kita baik secara berkali-kali, ternyata kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Ini Bapak Ibu yang nanti membuat pikiran kita jadi yang macam-macam. Caknya salah aku jadi umat Buddha gitu ya. Apalagi aku nih sudah berdoa gitu ya, sudah berdoa tiap hari gitu ya. Tapi saya tidak mendapatkan apa yang mestinya saya dapatkan, gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau di awal tadi saya ngomong kita sehat secara sosial, kita ngumpul rame-rame ini, Bapak Ibu, ayo kita ngobrol. Kita ngobrol, kita saling sharing supaya ini bisa membukakan pikiran supaya kita bercerita. Kalau di cerita Buddha, Bapak Ibu zaman dulu, bisa tidak Buddha itu menghidupkan orang mati? Jawabannya pasti bisa, Bapak Ibu. Tapi Buddha tidak mengajarkan keajaiban supaya orang mati bisa hidup. Tapi yang Buddha ajarkan ke kita seperti apa? Yang Buddha ajarkan ke kita adalah supaya kita nih tahu kalau mati itu gimana, hidup itu kan gimana. Kalau hidup itu apa yang harus kita lakukan? Supaya kalau kita matinya kan jadi enak gitu kan. Karena kalau kita sudah meninggal itu Bapak Ibu tidak ada lagi yang mau dibawa gitu. Bapak Ibu, kita sudah cari duit dari muda sampai sekarang, kalau kita meninggal tidak ada yang dibawa kecuali apa yang Bapak Ibu beri. Ya, kecuali apa yang Bapak Ibu beri. Kalau yang Bapak Ibu cari itu tidak ada yang dibawa. Yang Bapak Ibu beri itu mungkin yang kita bisa bawa. Termasuk saudara kita juga Bapak Ibu keluarga kita. Kalau kita sudah meninggal itu tidak galak juga dia sama kita. Paling lama lah seminggu dia tuh galak sama kita. Ada tuh yang agak cepat sehari 2 hari gitu ya. Tidak tahan juga dia sama kita Bapak. Pening dia nyium bau gitu kan. Seminggu paling lama sudah kita disuruhnya lama-lama, tidak lama-lama gitu ya. Nanti kan Bapak Ibu seperti itu. Gitu. Jadi kan tidak ada yang mau kita bawa gitu kan. Kalau kawin kan lemak ngomongnya Bapak Ibu. Kapan kau nyusul gitu ya. Kan lemak ngomongnya kalau kawin gitu ya. Kalau mati bingung gitu Bapak Ibu. Ditanya kapan nyusul kan bingung kita jawabnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu itu yang harus kita kembangkan supaya kita bisa memikirnya yang baik. Emang susah Bapak Ibu ya. Susah sekali Bapak Ibu. Untuk mikir yang baik itu susah. Gitu ya. Makanya di setiap kelas dhamma ini Bapak Ibu pasti ada sarapan. Supaya Bapak Ibu mikirnya juga enak. Iya. Kalau perut lagi kosong Bapak Ibu tidak pacak mikir lemak. Gitu ya. Sebelum sesudah saat ini juga boleh lah. Iya, kita menganut teori berdana Bapak Ibu. Kita menganut teori berdana. Iya. Kemarin kan dana itu kan katanya kan harus ada 3 unsur terpenuhi kan. Sebelum berdana senang, saat berdana senang, sesudah berdana senang. Nah, kita melok baik, Iya, Bapak Ibu silakan atur aja gitu kan. Boleh sebelum, boleh saat, boleh sesudah gitu kan. Nah, Bapak Ibu jadi kalau kita mikirnya tenang, itu kan enak Bapak Ibu. Tapi memang yang perlu kita latih itu memang susahnya seperti itu. Gitu ya. Pada saat orang ngobrol ngatain kita ini mana supaya kita bisa tahan gitu ya. Makanya di bawah itu kan Bapak Ibu tulisannya mengembangkan hati dan pikiran yang baik. Hati dan pikiran yang baik. Nah, hati kita ini Bapak Ibu yang memang harus benar-benar dijaga. Gimana supaya kita mensinkronkan antara pikiran, perasaan, kesadaran dengan hal yang baik. Makanya di dalam ajaran Buddha itu kan masih diiringi sama-sama Bapak Ibu, hati dan pikiran. Gitu ya. Kalau kita panjangin dengan kata-kata orang tua kita dulu Bapak Ibu pada saat kita mau pergi, kan wong tua kita kan selalu nyebut kan, hati-hati gitu ya. Nah, orang tua kita tuh sudah meninggalkan pesan gitu ya. Sudah langsung meninggalkan pesan. Hati-hati itu kita jaga hati kita itu seperti itu. Nah, makanya di dalam agama Buddha Bapak Ibu diingatkan lagi gitu kan, hati dan pikiran. Harus imbang ini Bapak Ibu. Karena pikiran kita nih berpikir secara logika,
tapi hati kita berpikir secara perasaan. Maka itu harus jalan dua-dua, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal yang unik di dalam doa. Nah, ini kita berbeda, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus pahami kita kita ini berbeda. Kita ini berbeda. Karena perbedaan inilah, Bapak Ibu, kalau kita tidak sering-sering belajar, nanti kita akan merasa kok kita tidak sama dengan yang lain ya. Yang lain kok ada, kok kita tidak ada. Kalau kita mau nyimpang sedikit, Bapak Ibu, cerita tentang asal-usul manusia, kita tidak ada ceritanya Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Gitu ya. Manusia pertama itu tidak ada di dalam agama Buddha gitu ya. Buddha itu menyampaikan alam semesta ini pun Buddha tidak ciptakan. Ada atau tidak adanya Buddha pada saat itu, alam semesta ini sudah seperti ini. Kalau dalam agama Buddha itu ceritanya tentang niyama, Bapak Ibu. Tentang niyama. Jadi termasuk diri kita juga nanti, Bapak Ibu. Jadi kalau Buddha saja menyatakan ada atau tidak adanya Buddha, alam semesta ini masih ada seperti inilah, maka kita juga sama. Jadi kita juga jangan merasa kalau tidak adanya kita, maka dunia ini tidak akan bisa berjalan seperti ini. Jadi ada atau tidak adanya kita itu ya santai saja, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir nanti semua hal itu harus adanya di kita. Makanya kita jadinya jelimet, Bapak Ibu. Segala hal dipikiri kalau gitu ya. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Kaki aku nak ke sini gitu ya. Sibuklah ngatur waktunya daripada ngatur diri dewek gitu. Oke. Karena kita beranggapan kalau tidak adanya kita ini tidak bisa ada apa-apa gitu. Ya. Kalau kita di organisasi, Bapak Ibu, nah itulah yang menyebabkan kita nanti terbelenggu di sana. Kalau Bapak Ibu melakukan kebaikan, Bapak Ibu, itu bukan kewajiban. Bapak Ibu perlu ingatkan juga di sana. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan kebaikan, Bapak Ibu merasa bersalah kalau tidak melakukannya, berarti ada yang salah dengan Bapak Ibu berbuat baiknya. Jadi kebaikan kita itu bukan kewajiban, Bapak Ibu. Karena uang ini ada juga kadang minta tolong tuh bukan sekali. Berkali-kali minta tolong gitu ya. Nolongnya sama kita terus dulu dah ya. Saatnya jadi kewajiban aku nolong ya, bukan jadi keikhlasan kita untuk nolong gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu itu juga sama halnya. Jadi kita santai aja Bapak Ibu. Gitu ya. Yang jadi ibu-ibu gitu kan. Kan agak crowded kan, segala gawe nak dipikir galau kan, apalagi punya anak kan esok-esok nak makan apa gitu. Itu yang simpel depan mata kan. Yang tidak simpelnya lagi kan di depannya kakek sekolah nak mano, nak ditabung emas apa nyambung deposito sekarang gitu kan. Ya, karena kita pikirin semua Bapak Ibu. Makanya kalau tidak sanggup lagi mikir itu lagi ujung-ujungnya stroke. Gitu ya. Apalagi di akhir bulan, dah, stroke gaji beda sama stroke belanja. Tinggallah stroke belanja daripada stroke gaji gitu kan. Jadi segala kami dipikiri kalau Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tenang-tenang saja gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua nih Bapak Ibu mengkhawatirkan anak memang iya. Kira-kira anak tuh kaki cak mano esok-esok gitu ya. Tapi boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tapi kan anak-anak kan punya masanya sendiri juga. Apa yang kita khawatirkan kan belum tentu terjadi juga. Apalagi Bapak Ibu mau bandingkan cara pendidikan zaman dulu zaman sekarang, beda jauh Bapak Ibu. Ya. Zaman kita dulu Bapak Ibu kalau TV rusak digebuki biar hidup. Ngalami Bapak Ibu Iya. Soalnya mamaku di rumah saat itu biasanya. Ma TV rusak gebuki sampingnya, jegal. Tidak hidup mah, tepuk bocoknya baru hidup gitu. Bapak Ibu itu kita zaman dulu. Makanya orang tua kita, sepantar-sepantar kita, Bapak Ibu, kita kan biasa-biasa aja kalau susah kan. Iya, tidak ada zaman sekarang ada generasi strawberry, tidak ya, tidak ada gitu kan. Men kita dulu biasa-biasa baik kan kalau kena gebuk kan. Iya, kena cubit, kena tendang, biasa-biasa baik gitu dulu. Karena kita tangguh Bapak Ibu. Gitu kan. Tapi anak-anak sekarang kan tidak. Tapi kita tidak bisa menyalahkan anak-anak sekarang tidak tangguh Bapak Ibu, karena memang masanya juga beda. Gitu kan. Kalau dibandingkan dengan teknologi Bapak Ibu, kita tidak ada artinya apa-apa sama anak-anak sekarang. Kan beda masa gitu ya. Ingatan kita terbatas, tapi ingatan anak-anak tidak terbatas. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kaitannya keunikan doa kembali lagi juga dengan karma. Itu Bapak Ibu ya. Jadi baliknya juga ke sana. Jadi kalau mau doa panjang umur itu Bapak Ibu, supaya umur kita panjang, ayo kita balik ke Pancasila Buddhis sila pertama. Gitu ya. Sila pertama itu berbunyi kita melatih untuk menghindari pembunuhan. Buddha menyampaikan bahwa
dengan kita menghindari pembunuhan, kita bisa panjang umur di sana. Ya kan kita tinggal lakukan saja, gitu ya. Kan Buddha sudah menuliskan sebabnya seperti ini, akibatnya juga seperti ini. Maka kalau kita mau dipercaya orang lain, maka kita tidak melakukan sila yang keempat, yaitu kita melakukan dusta, bohong, fitnah dan sebagainya supaya kita dipercaya. Supaya kita terpandang di dalam masyarakat, maka kita tidak melakukan sila yang ketiga. Gitu ya. Supaya kita dipercaya orang dalam menjalin hubungan, kita tidak melakukan perbuatan yang asusila. Nah, Buddha juga sudah menyampaikan seperti itu. Jadi kalau kita mau makan mangga, Bapak Ibu, nanamnya mesti nanam mangga. Gitu ya. Jadi walaupun kalau nanam mangga itu kan ada rumputnya Bapak Ibu ya. Ya cak itulah kalau kita nanam. Cak itulah kalau kita buat baik maksudnya Bapak Ibu, cak itu maksudnya. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu buat baik sama orang lain kan pasti kena kacau juga kan? Iya Bapak Ibu. Karena itulah kita. Ya, jadi maka tadi di awal kita mau santai-santai saja Bapak Ibu. Ada tidak adanya kita tetap berjalan seperti inilah. Jadi kalau menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan itu adalah hal yang baik, Bapak Ibu silakan jalankan. Gitu kan? Karena apa yang kita, nah seperti itu tulisannya Bapak Ibu, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Gitu ya. Jadi bukan apa yang didoakan itu yang dituai. Nah, seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Jadi artinya Bapak Ibu, kira-kira kita nih memantaskan diri. Kalau kita ingin sesuatu, apakah itu memang memang tanggung jawab pribadi kita? Gitu ya. Makanya di situ tertulis Bapak Ibu menekankan tanggung jawab pribadi atas pikiran, ucapan dan perbuatan. Jadi itu yang perlu penekanan pada saat kita melantunkan doa, kira-kira kita sudah memantaskan diri belum untuk mendapatkan ini? Jadi jangan berdoanya nanti yang macam-macam Bapak Ibu, ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Walaupun dalam teorinya motivasi Bapak Ibu doa itu kan harus tinggi-tinggi supaya kalau jatuhnya tidak jatuh-jatuhian gitu ya. Iya, kalau levelnya 1 2 3 doanya harus 3 supaya kalau jatuhnya kedua gitu atau ke 1 gitu. Ya boleh-boleh saja Bapak Ibu. Kan itu kan untuk menguatkan kita. Tapi kan kita kan harus sadar diri dan tahu diri juga gitu kan. Ya ini kan yang buat kita kan enak Bapak Ibu. Tahu diri, sadar diri kan buat kita enak. Kira-kira kalau saya melakukan ini, nanti hasilnya pantas tidak untuk saya gitu. Kan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian perbedaan doa. Ini saya ngambil dari ChatGPT Bapak Ibu. Jadi bukan teorinya Buddha bukan, gitu ya. Saya mau coba banding-bandingkan saja gitu ya. Bagaimana doa itu secara agama dengan doa secara budaya. Bapak Ibu, boleh tidak kita sampaikan bahwa agama Buddha satu-satunya agama yang masih bisa menjalankan budaya-budaya kita secara kesukuan. Baik Bapak Ibu secara suku Tionghoa kita atau suku yang lain. Kalau kita melihat misalkan Imlek kalau standar lah Bapak Ibu Imlek ya. Walaupun ada agama lain juga yang ada juga yang suka melakukan Imlek gitu ya. Tapi boleh tidak Bapak Ibu kita menyampaikan bahwa agama Buddha inilah yang satu-satunya agama yang masih bisa menjalankan budaya-budaya kita secara kesukuan. Makanya kadang orang tidak jelas lihatnya Bapak Ibu. Ini agama atau bukan gitu kan? Karena kita masih bisa mengakomodir itu, itulah yang nanti bikin kita kan jadi tidak jelas gitu ya. Makanya orang-orang di luar sana Bapak Ibu menganggap apa yang kita lakukan itu karena agama kita di KTP itu Buddha, jadi menganggap oh itulah ajaran Buddha gitu. Makanya yang tidak banyak tahu tentang Buddha itu Bapak Ibu tidak akan bertahan lama dia tentang di ajaran Buddha ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sekarang kita masih menganut umat Buddha, Bapak Ibu sekarang mendengarkan kelas Dhamma ini, Bapak Ibu sudah banyak pemahamannya tentang agama Buddha itu sendiri. Kalau yang biasa-biasa aja Bapak Ibu, kalau anak sekarang ngomong B aja, gitu ya. Kalau ditanya gimana pulang sekolah B aja. Ya, kalau Bapak Ibu kalau kita biasa-biasa aja, gitu ya, ya kemungkinan kan Bapak Ibu juga tidak bertahan lama juga kan di agama Buddha gitu kan. Apalagi kalau kita bicara tentang dari mana kita menganut agama Buddha, apakah memang kita mau jadi umat Buddha? Bapak Ibu bisa tanya sendiri kan diri kita sendiri kan. Kadang kita jadi umat Buddha juga kan karena bawaan lahir. Karena orang tua kita Buddha, dari lahir kita jadi umat Buddha. Nah, kalau sekolah pun kadang kita bukan sekolah Buddha, ya walaupun di Palembang sekolah Buddha ada banyak Bapak Ibu. Tapi kan maksudnya kan itu kan asalnya di sana.
Tapi untuk membuat kita bertahan jadi umat Buddha ini kan Bapak Ibu kan harus cari sendiri, gali sendiri seperti ini. Gitu kan? Apalagi Bapak Ibu, agama Buddha ini tidak pernah memberikan Bapak Ibu janji. Bapak Ibu jangan berharap nanti ada janji-janji dalam agama Buddha. Gitu kan? Buddha saja dengan memberikan ajaran Kalama Sutta itu aja Bapak Ibu kita bikin shock juga gitu kan. Lah sekelas Buddha supaya jangan percaya omongan dia dewek cak mano kita gitu kan. Nah, artinya kan Bapak Ibu kan ini kan pengertian dasar mengenai agama Buddha yang membuat kita bertahan ini kan ini yang harus kita pastikan ini bertahan Bapak Ibu. Gitu kan? Makanya persepsinya agama dan budaya ini Bapak Ibu ini cuma gambaran saja gitu. Supaya kita nanti bisa memperjelas gitu. Oh, ajaran agama Buddha itu meditasi gitu kan. Ajaran agama Buddha itu adalah bagaimana cara kita melakukan hal yang baik, bagaimana kita melakukan doa yang terbaik. Nah kan Bapak Ibu yang kita harus sampaikan. Gitu kan? Ini konteksnya seperti ini saja Bapak Ibu ya. Itu ini saya ngambilnya iseng-iseng cari di ChatGPT ada perbedaan doa yang membuat agama Buddha itu kebanyakan jadinya abu-abu di mata orang gitu kan. Oh, ternyata agama Buddha ini cak ini gitu ya. Berarti kan Bapak Ibu di luar sana itu banyak orang-orang yang tidak paham dengan agama Buddha itu sendiri seperti apa gitu kan. Nah, Bapak Ibu ini contoh tentang Upasaka Culakala. Jadi Upasaka Culakala ini Bapak Ibu dituduh orang karena dia mencuri gitu kan. Nah, jadi ini dipakai Buddha karena ajaran-ajaran Buddha itu lahir Bapak Ibu karena ada kejadiannya di sana. Tapi Bapak Ibu boleh nanti kita selaraskan dengan kehidupan sekarang. Apakah sama? Supaya kalau ditanya nanti kita bisa jawab, gitu ya. Karena kan ada hal-hal yang zaman dulu tuh kita ditanya juga tidak tahu Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang ditanya kan ngapo ngetik kuku itu tidak boleh tengah malam, ngapo tidak boleh malam-malam gitu ya. Yang kadang wong tua kita juga tidak tahu ngapo alasannya gitu ya. Takut tergunting gitu ya. Udah kati lampu gitu kan. Tapi kan sampai sekarang itu bertahan loh Bapak Ibu. Bertahan. Tapi kalau kita bandingkan dengan agama Buddha, sampai saat ini juga bertahan Bapak Ibu, artinya kan bagus. Gitu ya. Berarti kan kalau kita bicara mengenai tradisi kita secara kesukuan dari zaman dulu sampai sekarang juga bertahan, berarti kan bagus gitu kan? Ya. Kalau tidak bagus kan pasti ditinggalkan orang Bapak Ibu. Gitu. Nah, artinya Bapak Ibu nanti kita bisa sinkronkan. Benar tidak kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman dulu yang menimbulkan suta dalam agama Buddha itu nanti bisa bertahan juga pada saat ini. Nah, ini juga kaitannya seperti itu Bapak Ibu. Karena Culakalani dituduh mencuri, nah disitulah kesempatan Buddha untuk menyampaikan tentang karma bahwa kalau dia selamat bukan dituduh mencuri itu bukan karena orang lain yang membantunya, tapi karena karmanya. Tapi lewat memang perantara orang lain gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu juga boleh pikirkan juga gitu kan. Kira-kira apakah nanti pada saat ini juga sesuai? Kalau di awal saya ada menyinggung tentang kisah Gotami tentang kematian, apakah memang itu memang sesuai gitu? Gitu kan? Buddha sengaja tidak menghidupkan anaknya yang meninggal, dibiarkan saja dia mencari sebiji lada dan dia tidak menemukan biji lada itu di rumah-rumah yang belum ada kematiannya. Nah, di situ kisah Gotami memahami artinya kematian, bukan dia saja yang mengalami kematian. Nah, kira-kira sampai saat ini seperti apa gitu. Jadi kan kita bisa berpikir realistisnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan nanti ada hal menurut agama Buddha itu tidak boleh gitu ya. Menurut agama Buddha itu dilarang gitu. Nah, Bapak Ibu ayo nanti kita berpikirnya seperti itu. Jadi kita berpikirnya secara logikanya masuk tidak logika Buddhis kita di sana. Jadi sehingga kita tidak menimbulkan perpecahan nanti Bapak Ibu. Karena kalau menurut paham yang berbeda, itu nanti berbeda juga pemahamannya. Jadi agama Buddha itu harus vegetarian gitu ya. Enggak masalah kok jadi umat Buddha tidak vegetarian gitu kan. Nah kan tinggal kita nanti mandangnya seperti apa. Ya, kalau kita berpikir positif ya bagus-bagus juga lah gitu kan. Kan mengatur pola makan gitu ya. Kalau dulu ada COD gitu ya. COD apa? Audisi gitu ya, yang Deddy Corbuzier gitu ya. Nah, Bapak Ibu itu kan rute jamnya kan sama seperti kita Uposatha juga. Kan sama seperti jam kita Uposatha gitu. Nah, artinya kan Bapak Ibu kita lihat mana yang memang itu sesuai gitu ya.
Sehingga pemahaman kita nanti sama, gitu kan? Kemudian, nah, Bapak Ibu ini yang sering kita kita bahas mengenai ritual sama spiritual. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan ada dua jenis. Jadi ada ritual, ada spiritual. Ini kita jalankan dua-duanya Bapak Ibu. Tapi maksudnya adalah ada hal yang perlu kita dominankan, ada hal yang perlu kita maksimalkan. Kalau kita bicara mengenai doa, kita melantunkan pujian, parita, gata, suta, mantra, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pindah dari Palembang ke kota lain, itu pasti beda cara bacanya. Kalau Bapak Ibu baca parita di Palembang dengan Bapak Ibu baca di Medan misalkan, di Jambi, itu intonasinya beda Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu baca parita gitu kan, ada saja kan doa kita tuh yang tidak serempak di doa. Nadanya itu tidak sambung. Bukan berarti kita tidak kompak Bapak Ibu ya. Ya, ya kalau kita lihat majelis-majelis kita banyak Bapak Ibu itu tergantung kita mikirnya negatif atau positif. Gitu ya. Kalau kita mikirnya negatif, jadinya kita mikir umat Buddha ini terpecah-pecah. Tapi kalau kita mikir positif, banyak majelis bagus, kita banyak pilihan. Kalau tidak share di A, kita ke B. Tidak share di B, kita ke C gitu kan. Jadi kan kita enak Bapak Ibu. Ya, jadi jangan ngeribetin diri kita sendiri Bapak Ibu. Berpikirnya harus yang bagus-bagus gitu ya. Kalau kita kalau kita jadi orang kaya, bagus, bagus kan ada kesempatan untuk nyumbang. Kalau kita jadi miskin, bagus juga enggak? Bagus juga lah supaya kita rendah hati. Jangan miskin sombong pula dah. Ya gitu kan. Kalau kita mati muda bagus Bapak Ibu. Ya mikir kalau kita mikir bagus ya bagus-bagus baik dah. Apa supaya tidak banyak melakukan karma buruk. Ya. Kalau umur kita panjang mikirnya bagus juga, ada kesempatan untuk buat baik. Gitu kan. Nah, jadi kan kita enak mikirnya Bapak Ibu. Gitu kan. Nah, Bapak Ibu kalau ritual dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu akan melihat perbedaan itu. Apalagi kalau Indonesia Bapak Ibu. Indonesia ini sukunya banyak, budayanya banyak, masing-masing menyesuaikan semua dengan budaya setempat. Agama Buddha itu jelas sekali Bapak Ibu bisa tumbuh, bisa berkembang menyesuaikan dengan budaya. Maka banyak macam-macam dan itu yang kita harus pikirkan, ini adalah Bhinneka Tunggal Ika-nya. Maka itu kita harus kaitkan dengan spiritual. Makanya pada saat kita belajar mengenai Dhamma, Bapak Ibu, nah itu kita melatih spiritual kita. Karena spiritual ini nanti yang menjadi pembedanya Bapak Ibu. Menjadi pembedanya di sana. Karena kalau kita tidak mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut tentang ajaran Buddha dan kita hanya berpatok dengan ritual saja yang kita lakukan, maka kita terjebak di ritual itu Bapak Ibu. Kalau aku nih kalau tidak sembahyang cak ini tidak lego. Caknya ada yang kurang gitu ya. Tapi kalau kita belajar mengenai Dhamma Bapak Ibu, doa itu kan hanya salah satu saja. Ya. Seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, kebaikan Bapak Ibu bukan kewajiban. Kalau Bapak Ibu melakukan kebaikan, tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan kebaikan, Bapak Ibu merasa bersalah, berarti itu bukan kebaikan yang Bapak Ibu lakukan. Termasuk juga dalam hal kita berdoa, Bapak Ibu melakukan hal yang baik, itu juga sama. Jadi backupan kita banyak Bapak Ibu. Jadi di samping ritual yang kita lakukan, bukan berarti ritual tidak berguna, bukan Bapak Ibu. Gitu ya. Ritual itu minimal Bapak Ibu, orang melihat kita itu jelas kita tuh agama Buddha. Ya, minimal seminggu sekali wong kejingoan. Oh, dunia rupanya Buddha, tiap minggu ke wihara gitu ya. Iya. Secara KTP kan jelas agama Buddha, gitu kan. Tapi bukan berarti itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Walaupun ada juga persepsi Bapak Ibu yang menyatakan bahwa di samping kita berdana secara materi yang kita butuh, yang kita ada gitu ya, berdana uang dan sebagainya, kemudian kita berdana tenaga dan pikiran, kemudian kita berdana ucapan, doa itu tadi. Gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang Bapak Ibu lajulah kau aku bantu kau dengan doa gitu. Iya. Nah, itu Bapak Ibu ada juga yang menyatakan doa itu salah satu kontribusi kita terhadap orang lain, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ada yang menyebutkannya seperti itu. Gitu ya. Bantu wong, tapi tidak butuh effort yang kuat gitu nah. Gitu ya. Ya sebenarnya kita juga tidak tahu ya. Kira-kira dia doa itu memang dia bisonya karena doa kita, apa memang sudah waktunya dia biso gitu deh. Nah, Bapak Ibu, ini
yang kita tumbuhkan Bapak Ibu, ritual dan spiritual Bapak Ibu harus seimbang. Supaya Bapak Ibu bisa melakukan ritual dengan baik, hasil dari ritual Bapak Ibu bisa dapatkan, Bapak Ibu melantunkan pujian, parita, kemudian Bapak Ibu secara apa ya? Secara praktisnya Bapak Ibu melakukan hal yang baik sehingga keberadaan Bapak Ibu itu juga adalah diketahui oleh orang, keberadaan Bapak Ibu memberikan manfaat untuk orang lain, Bapak Ibu itu spiritualnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti kita nih beragama, kita belajar mengenai agama, tapi kita tidak ada gunanya untuk orang lain. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan pada saat ini, kita terjemahkan dalam praktik kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu melakukan hal-hal yang baik terhadap orang-orang yang di bawah Bapak Ibu, itu kan orang bisa sepintas kan orang bisa melihat ini cara dia beragamanya. Bukan berarti nanti Bapak Ibu sering ke wihara gitu kan. Bapak Ibu juga sering nanti ngatain orang. Makanya dari sekian banyak ajaran agama itu Bapak Ibu, intinya itu cuma satu Bapak Ibu. Intinya adalah bagaimana kita memperbaiki diri. Kalau kita sudah setiap hari, setiap minggu Bapak Ibu datang ke wihara, ternyata Bapak Ibu seperti ini saja, tidak ada apa-apanya, tidak ada perubahannya, berarti ada yang salah pada saat Bapak Ibu mempelajari agamanya. Jadi artinya Bapak Ibu begitu kita belajar agama ini harus ada yang berubah gitu kan. Tapi bukan berubah negatif, bukan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dulu ngatai wong 10, aku ini berubah. Ngatai wongnya jadi 11 gitu ya. Yang mestinya katanya jadi 9 atau bila perlu habis gitu. Artinya Bapak Ibu begitu kita mempelajari agama ini Bapak Ibu ada yang harus berubah di diri kita. Harus ada yang berubah Bapak Ibu. Kalau kita seperti inilah berarti kan kita belajar agamanya kan seperti inilah juga gitu. Padahal ajaran agama itu kan untuk membuat kita kan jauh lebih baik. Tapi Bapak Ibu, di persepsi lain ada juga ngomong gitu ya. Apa mesti orang beragama supaya kita jadi lebih baik? Tidak juga mestinya. Bahkan Buddha juga ngomong, kalau ada umat lain yang melakukan ajaran seperti yang dia lakukan, sebenarnya dialah umat Buddha yang sebenarnya. Jadi bukan berdasarkan agamanya apa Bapak Ibu. Ya kan? Kalau leluconnya orang kan kalau kita meninggal ditanya orang di atas itu kan dia tanya juga KTP kita apa kan, agama kita apa gitu kan. Kalau kaget kita sampai di sana ditanya mesti agamanya Buddha kan berarti kayak kita meninggalkan harus bawa KTP biar ada buktinya agamanya Buddha gitu. Tapi kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Gitu kan? Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang dibedakan. Ini yang dibedakan. Jadi kita berharapnya imbang Bapak Ibu, berharapnya imbang. Bagaimana ritual, bagaimana spiritual. Nah, seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu, harus ada yang berubah. Harus ada yang berubah Bapak Ibu. Minimal dengan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Kalau di tempat yang disiapkan kotak sampah, kita membuang sampah pada tempatnya, itu cara kita bagaimana menjaga keindahan, kebersihan seperti itu. Bagaimana kalau di tempat ibadah yang disiapkan rak untuk sepatu sendal, kita susun dengan rapi, Bapak Ibu, itu cara kita juga beragama. Artinya kita tidak menyusahkan orang lain. Nah, secara spiritualnya seperti itu. Secara spiritualnya seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bedakan ritual sama spiritualnya seperti itu. Nah, kita masuk di tengah-tengah Bapak Ibu. Kita masuk di tengah-tengah materinya tentang ini. Kebahagiaan tidak dapat diperoleh hanya dengan doa. Gimana Bapak Ibu? Apakah cukup berdoa kita jadi bahagia? Tidak. Karena setiap doa dan usaha. Karena setiap orang berdoa untuk jadi bahagia Bapak Ibu, tapi tidak semuanya bahagia. Terus yang mau disalahkan doanya atau orang yang mengabulkan doanya. Gitu kan? Jadi Bapak Ibu, ini juga Buddha juga sampaikan juga. Ya, ini Buddha juga sampaikan. Nah, Bapak Ibu. Agak kecil tulisannya ya. Tidak dapat diperoleh hanya dengan doa. Jadi Buddha juga sudah menyampaikan di sana Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa boleh,
tapi kita harus usahanya di sana. Tidak semua hal yang kita doakan itu harus kita dapat, gitu kan? Buddha sudah menyampaikannya seperti itu. Kalau semua hal yang kita dapat hanya dengan doa, orang tidak susah-susah lagi Bapak Ibu. Cukup di rumah aja dia. Ya. Doa cantik, doa ganteng gitu ya. Doa pengen cepet dapat jodoh gitu ya, tapi di rumah baik tidak kemana-mana gitu ya. Ketemu sama orang tidak galak gitu dah. Ya kan Bapak Ibu kan tidak seperti ini gitu. Jadi jadi kita dasarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini teori-teorinya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke sini Bapak Ibu. Kalau anak-anak sekolah Bapak Ibu bosan dengar kata latihan. Ya, bosan juga dengar kata latihan, latihan terus gitu ya kalau sekolah gitu ya. Tapi Bapak Ibu, basicnya latihan itu adalah kita melakukan kebiasaan. Kita melakukan kebiasaan. Termasuk juga Bapak Ibu untuk kita menjadi bahagia, itu kita juga butuh latihan Bapak Ibu. Bagaimana kita ketemu sama orang bisa senyum? Bapak Ibu sudah senyum sama orang pagi-pagi? Udah kan? Kan Bapak Ibu kalau buat orang seneng itu kan senengnya juga balik ke kita Bapak Ibu. Bahagiakan orang lain maka kau akan bahagia gitu kan. Bapak Ibu kalau kita ngasih senyum sama orang, orang senyum itu kan enak liatnya gitu ya. Daripada ketemu rai cemberut dah ya. Yang kaki kalau agak kasar dikit lah jelek, cemberut pula itu ya. Bapak Ibu kan kita enak seperti itu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang agak berat karena butuh latihan. Latihan ini butuh rutin untuk kita lakukan. Maka kalau anak-anak sekolah ngeluh harus latihan, kita juga dewasa seperti ini juga latihannya harus seperti apa Bapak Ibu? Semua hal harus dilatih Bapak Ibu. Mau membuat orang supaya buang sampah pada tempatnya harus dilatih dia melihat sampah untuk dibuang pada tempatnya. Mau melatih orang untuk rapi, maka harus ditampilkan cara supaya dia jadi rapi. Ya, jadi kan kita butuh latihan semua Bapak Ibu. Makanya dalam ajaran Buddha juga Bapak Ibu kita butuh latihan juga. Latihannya adalah bagaimana kita melakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang digambarkan lewat pohon. Jadi basicnya Bapak Ibu adalah karma di sana. Basicnya adalah karma. Kita mengharapkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu harus kita tularkan dulu ke orang lain. Tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu tapi kita tidak memberi. Walaupun secara hukum karannya Bapak Ibu kita tidak usah memberi karena kita sudah dapat takaran karma baik karma buruknya. Kan ada kan Bapak Ibu kita kesel juga kan ada orang tuh yang sudah berdoanya macam-macam gitu ya, tidak terkabul, yang tidak doa dapat. Gitu kan. Nah, Bapak Ibu kan kita secara lahir kan kita sudah punya pembagiannya karma baik dan karma buruk kita. Tapi kan tidak harus sampai di sana gitu kan. Kan kita butuh tambahan supaya apa yang kita lakukan itu kan bisa bertambah. Kalau kita lahir hanya untuk menghabiskan karma kita saja pada saat ini, Bapak Ibu, nah kita tidak berbuat apa-apa di sini. Maka untuk melihat bagaimana kehidupan kita zaman dulu, Bapak Ibu, lihatlah kehidupan kita saat ini. Nah, kita mau kehidupan apa yang akan datang, kita lakukan yang terbaik di kehidupan ini. Itulah tadi banyak mengingat daripada yang laki-laki gitu kan. Tapi kan ya harus dilepaskan juga gitu kan. Ya. Itu kalau secara otak bedanya memang seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Kalau perempuan itu kan mudah mengingat, sulit melupakan gitu kan. Jadi jangan sampai salah sama cewek gitu ya. Kejadian berapa tahun yang lalu diingatnya terus gitu ya. Nah, itu yang laki-laki harus tahu gitu ya. Ini curhat. Nah, Bapak Ibu kita masuk ke doa dalam agama Buddha. Nah, Bapak Ibu doa dalam agama Buddha kita itu seperti itu. Yang kita bacakan dalam kebaktian adalah Parita Gata Mantra. Itu yang kita bacakan, Bapak Ibu. Nah, kalau secara doa kita agama Buddha, Bapak Ibu, nah kita mendoakannya seperti itu. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu doa secara umum, Bapak Ibu. Itu doa secara umum. Kalau kita dalam tradisi Mahayana, Bapak Ibu, di situ banyak dewa-dewa, Bapak Ibu. Termasuklah dewanya juga kita doakan. Ini dalam tradisi Mahayana, Bapak Ibu ya. Kan kalau terjemahan Buddha itu kan dalam paritanya Buddha Nusati itu Bapak Ibu kan Buddha itu kan guru para dewa dan manusia, gitu ya. Jadi dewanya juga kita doakan semoga bahagia. Bapak Ibu kalau kita tradisi apa ya? Tradisi orang zaman dulu yang suka minta-minta sama dewa-dewa, Bapak Ibu kalau kita pikir, wih dewanya bedi doa ke gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan juga gimana gitu kan. Kalau Bapak Ibu punya anak juga kan,
Dengar anak doa ke kita bagus kan kita enak juga dengernya gitu kan. Lah sudah diunjuk duit dia doa ke kita bagus gitu ya. Nah kan sama halnya juga beda alam seperti ini Bapak Ibu. Gitu ya. Mendoakan mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia itu kan artinya semua semua makhluk itu kita doakan tanpa batas gitu. Bukan hanya doakan kita yang nampak seperti ini saja, yang tidak nampak di kita kan kita juga doakan juga, gitu kan. Nah, artinya doa ini universal Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bapak Ibu kita ulangi lagi, supaya itu menjadi doa yang berbahagia, maka harus dimulai dari kita dulu yang harus bahagia. Gitu ya. Harus dimulai dari kita dulu yang bahagia. Maka kita harus pastikan kita bisa bahagia tiap hari supaya doa kita juga benar. Gitu kan. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu kita mendoakan orang panjang umur, tapi kita suka bunuh gitu. Jadi jangan sampai kontrasnya di sana gitu. Jadi kita mendoakannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita mendoakan semoga apa yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan karma kita yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, bagaimana doa yang terbaik dalam agama Buddha? Seperti itu Bapak Ibu, doa terbaik dalam agama Buddha adalah kita harus berbuat. Bapak Ibu, kita ini diakui orang karena kita harus berusaha, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Makanya apa yang kita lakukan Bapak Ibu itu adalah cicilan untuk kita mendapatkan karma yang baik. Cicilan untuk mendapatkan karma yang baik. Makanya dalam ajaran Buddha itu Bapak Ibu intinya tidak banyak Bapak Ibu, cuma 3 kalimat itu saja. Gitu ya. Intinya cuma disuruh kita melakukan hal yang baik. Karena ini nanti yang bisa kita bawa sampai kemanapun Bapak Ibu. Termasuk kita meninggal juga ini yang bisa kita bawa. Gitu ya. Nggak ada yang bisa kita bawa. Maka melakukan hal yang kebaikan itulah yang bisa kita bawa dan orang-orang bisa mengenangnya di sana. Gitu ya. Tapi berbuat baik saja tidak cukup Bapak Ibu. Kita juga tidak melakukan hal yang buruk. Yang susah itu Bapak Ibu nolong dak galak nyusah ke iyo. Nah, kita jangan sampai di sana. Jadi tidak mau berbuat baik tapi maunya buat jahat. Makanya ajaran Buddha itu intinya tidak banyak Bapak Ibu. Intinya hanya 3 kalimat ini saja. Gitu ya. Kita banyak buat baik, kita tidak melakukan kejahatan, kita melatih pikiran dan hati kita dengan baik, cukup Bapak Ibu. Tidak yang macam-macam gitu. Bapak Ibu tidak akan nanti ketemu dengan ajaran-ajaran yang bikin Bapak Ibu bingung. Bapak Ibu fokus saja di sini. Apakah kita harus ke wihara Bapak Ibu supaya kita buat baik? Tidak harus. Dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa berbuat baik. Tapi sering berbuat baik, tidak usah ke wihara, boleh tak? Boleh tak Kalau bisa pergilah tetap gitu ya. Ya kan? Ada orang aku tidak perlu ke wihara gitu ya. Yang penting aku sudah buat baik gitu ya. Padahal Bapak Ibu ke wihara ini bukan hanya untuk kita berdoa Bapak Ibu. Iya. Kita juga melatih gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita cuma sendiri-sendiri saja, kita ini tidak belajar Bapak Ibu. Tapi kalau kita ketemu orang, kita baru belajar. Jengkel jengok wong ngoceh itu kalau kita bertemu sama wong Bapak Ibu. Kalau kita cuma di rumah saja, kita tidak belajar apa-apa. Gitu ya. Jengkelnya kita sudah buat baik, masih nak dikata wong pulo gitu. Ya itu Bapak Ibu kan kita belajarnya di sana. Kalau kita tidak ngumpul-ngumpul ketemu seperti ini Bapak Ibu tidak akan menghadapi yang namanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik. Kalau kita sudah nyaman sering melakukan perbuatan baik, tapi kita tidak berkumpul bertemu seperti ini, Bapak Ibu tidak ketemu dengan orang yang macam-macam. Nah, yang melatih kita itu kan karena kita bertemu dengan orang yang macam-macam ini Bapak Ibu. Ya kalau kita biasa-biasa saja di rumah sendirian, kita mau belajar apa Bapak Ibu? Ya. Biarlah aku rajin sembahyang di rumah tiap hari gitu ya, tidak perlu ketemu sama wong gitu ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu kayak. Makanya kita berkumpul seperti ini Bapak Ibu, ini salah satu kita belajarnya di sini. Kita ketemu, kita ngobrol gitu ya. Kita ketemu sama orang yang pagi-pagi sudah mukanya kesem lah kesel gitu ya. Mak mana kita tetap menghibur dia, cak mana kita jangan melok-melok dia lainnya juga kusem gitu dah. Kita tetap senyum biarlah dia bayang kusemnya gitu ya. Nah kan Bapak Ibu seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu kita melatih lagi banyak masalah kita masih pacak senyum gitu ya. Kita masih pacak melayani orang dengan baik. Nah Bapak Ibu bagaimana kita melatih itu gitu kan? Ya, bagaimana kita melatih kepedulian kita sama orang lain, kan itu kan harus ketemu sama orang Bapak Ibu. Maka kalau gabungan spiritual dengan spiritual itu yang kita sebut namanya agama itu Bapak Ibu adalah bagaimana kita mengimplementasikan ajaran ini dengan orang-orang yang berada di luar sana. Terkhusus dengan orang-orang yang ada di terdekat kita. Yang ada di terdekat kita Bapak Ibu. Nah kan seperti itu. Jadi yang kita lakukan pada saat ini Bapak Ibu harus diimplementasikan gitu kan. Harus dilakukan. Karena itu yang
yang menjadi gongnya. Bapak Ibu, kalau kita sudah belajar agama Buddha nih banyak bertahun-tahun, gitu Bapak Ibu, kan eksekusinya kan tinggal nunggu berapa detik dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu kita sudah belajar agama sudah bertahun-tahun dan eksekusinya adalah kita dengan melakukan perbuatan baik, kan waktunya paling cuma 5 detik. Nah, 5 detik itu kan Bapak Ibu, itu kan citranya kita, itu kan implementasinya kita dari kita sudah bertahun-tahun belajar agama Buddha gitu kan. Kita sudah belajar mengenai ajaran Buddha seperti ini, seperti itu. Perbanyak perbuatan baik, menghindari keburukan. Nah, eksekusinya kan Bapak Ibu pada saat kita berbuat itu. Nah, berbuat itu kan tidak lama Bapak Ibu. Kita kan kalau nolong orang kan tidak lama Bapak Ibu. Paling paling 10 menit kita nolong orang. Tapi kan itu eksekusinya. Itu tandanya. Tandanya kita sudah mengimplementasikan ajaran agama itu kan di sana. Ritual sama spiritualnya kan di sana Bapak Ibu. Kalau kita tidak implementasikan kan kita mau buat baiknya dari mana gitu. Cukup dengan nasihat-nasihat saja, kan harus ketemu dengan orang terdekat. Tapi kalau kita berbuat Bapak Ibu dengan orang yang kita tidak tahu kan kita juga bisa berbuat. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ceritanya tentang doa terbaik. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa doa bisa terwujud? Jadi intinya dari doa kita hari ini adalah Bapak Ibu tetap kebaikan dan karma baik yang sudah kita lakukan. Intinya balik-balik lagi ke sana Bapak Ibu. Ya, jadi bukan karena doa yang kita lantunkan itu jadi kenyataan Bapak Ibu, tapi memang dari hal yang sudah kita perbuat baik itu yang sudah ngena di kita gitu ya. Jadi doa yang kita lantunkan itu hanya mempercepat gitu ya Bapak Ibu, mempercepat gitu, atau memperlambat gitu. Jadi intinya Bapak Ibu tetap balik lagi adalah bagaimana kita berbuat baik. Tidak banyak-banyak Bapak Ibu, intinya hanya di situ. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini prosesnya kita memberikan gambaran Bapak Ibu bagaimana kita supaya mencapai yang namanya tujuan terakhir dalam umat Buddha. Nibbana atau nirwana, bukan KM7 Bapak Ibu ya. Nibbana yang sebenarnya itu ya. Kondisi ya, kondisi kita tanpa kelahiran kembali. Bapak Ibu, di situ yang membackup kita adalah hiri sama otapa. Rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut untuk menerima hasil dari perbuatan jahat. Hiri itu malu, Bapak Ibu, otapa itu adalah takut. Perlu Bapak Ibu ada yang ditakutin supaya kita menjadi lebih bermakna. Kalau kalau dulu ada cerita di televisi itu Bapak Ibu mengatakan kenapa Indonesia tidak maju katanya karena Indonesia tidak ada yang ditakutin katanya. Ya, termasuk Tuhan pun tidak ditakutin katanya. Orang sudah jadi pejabat dilantik pakai kitab suci masih saja dilanggar katanya. Nah, artinya Bapak Ibu di luar sana juga menceritakan tentang ketakutan ini. Artinya kalau di dalam agama Buddha kita ngomong takut untuk menerima hasil dari perbuatan buruk, nah Bapak Ibu ini yang menjadi pegangan kita gitu. Gitu ya. Kenapa Singapura bisa maju Bapak Ibu? Karena dia negara mayoritas Tionghoa di tengah Melayu, gitu kan. Kalau dia tidak maju, apa yang mau ditampilkan gitu. Nah, kita juga sama Bapak Ibu. Kalau dalam dunia kerja Bapak Ibu, kalau tidak ada saingan, kita tidak bakal maju. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat PLN, tidak kata saingan Bapak Ibu. Nak mati hidup dia masih mah itulah gitu kan. Iya. Kalau dia nak mati itulah gitu kan. Tapi kan Bapak Ibu kan kalau kita ada saingan kan enak. Bapak Ibu kalau lihat bank kan, nah bank kan Bapak Ibu kan enak kita lihat kan. Ya, Satpam dulu yang tugasnya agak serem-serem sekarang agak ramah-ramah gitu kan. Nah, Bapak Ibu kan itu karena kita ada yang kita takutin gitu. Nah, dalam agama Buddha Bapak Ibu, kita malu untuk berbuat buruk dan kita juga takut menerima hasilnya. Itu yang menjadi backup-nya baru nanti Bapak Ibu kita melakukan yang namanya jalan utama berwas 8. Yaitu berbuat baik, ucapan baik dan sebagainya itu. Nah, semoga kita nanti menujunya ke sana gitu ya, ke Nibbana.